Ayah mendiang Mirna Salihin, Edi Darmawan, benar-benar dihadapkan pada posisi sulit. Untuk kedua kalinya, Edi dilaporkan mantan karyawannya ke Polda Metro Jaya lantaran belum membayar pesangon senilai 3,5 miliar usai melakukan PHK besar-besaran secara sepihak. Kabar itu membuat heboh banyak orang, alhasil sosok Edi pun menjadi sorotan. Lantas, seperti apa isi laporan polisi kali ini? Akankah laporan polisi ini akan sama dengan laporan-laporan polisi yang sebelumnya yang tak membuahkan hasil apa-apa? Pemeriksaannya masih normal ya, biasa penyelidik meminta keterangan kronologis seperti apa sih daripada perkara ini sampai dibuatkan laporan, apa yang terjadi waktu itu di tahun 2018, kronologis perkaranya seperti apa, sehingga sampai dibuatkannya laporan pengaduan ini, apa upaya hukum yang sudah pernah dilakukan. Tentunya oleh pelapor tadi dan kami dampingi sebagai kuasa hukum sudah melaporkan bahwa mekanisme penyelesaian dalam pengadilan hubungan industrial sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang PHI itu sudah kita selesaikan semua, dan sudah ada putusan dari pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap bahwa perusahaan dihukum untuk membayar pesangon kepada 38 orang karyawan tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja kita yang sekarang nomor 6 tahun 2023 itu di situ kan jelas, ya kan, di pasal 185 junto pasal 156 ada ayat 1, 2, 3 dan 4-nya mengatakan pengusaha yang tidak membayar pesangon itu menjadi tindak pidana. Nah, dan itu kejahatan, ancaman hukumannya minimal 1 tahun, maksimal 4 tahun. Nah, itu yang kita kejar, ya kan. Nah, memang di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 kemarin yang sudah diubah itu, memang pengusaha yang tidak membayar pesangon bukan tindak pidana. Nah, itu perdata. Nah, dan perlu teman-teman media ketahui, mekanisme perdatanya sudah selesai kami tempuh semua. Sudah clear itu. Sudah ada keluar produk putusan pengadilan. Jadi tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh untuk itu. Tetapi itu tadi gara-gara perusahaan tidak tunduk terhadap hukum, kita tempuh upaya hukum yang lain yaitu pidana. Karena undang-undang juga ruang diberikan kepada kita untuk melakukan upaya hukum itu. Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Kita anggap ini sebagai pembangkangan hukum, melawan hukum, sehingga perusahaan hingga saat ini tidak melakukan kewajibannya, tidak menjalankan perintah putusan pengadilan ataupun perintah daripada undang-undang. Kalau alasan PHK-nya waktu itu singkatnya sih perusahaan bilang efisiensi. Tapi kalau ditelusuri ke belakang ada waktu itu ketidakstabilan pembayaran gaji terhadap karyawan, sehingga karyawan melakukan demonstrasi waktu itu, dan akhirnya terjadi pemutusan hubungan sepihak oleh perusahaan. PHK-nya itu kalau nggak salah di tanggal 21 Februari 2018. Ya. Ada demonstrasinya sebelum tanggal 21, kira-kira di tanggal 19 Februari. Nah, jadi ada waktu itu penggajian yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan ini tidak stabil. Contohnya pembayaran gaji itu setiap bulan dilakukan setiap tanggal 1 contohnya. Nah, itu bisa dilakukan, bisa molor, telat 1 bulan, dan pembayarannya juga tidak penuh, yang mengakibatkan para karyawan menjadi gerah. Dan itu berlaku sekitar kurang lebih 8 bulan. Jadi karena karyawan melakukan demonstrasi, dari perusahaan waktu itu melakukan pemanggilan, diminta untuk bekerja kembali. Tetapi musyawarah yang dilakukan antara perusahaan dengan juga karyawan waktu itu tidak menemukan kata sepakat, sehingga keluarlah surat keputusan dari perusahaan untuk mem-PHK karyawan semuanya di tahun yang sama. Tapi lucunya, ironisnya, adanya PHK terhadap karyawan ini tidak dibarengi dengan pembayaran apa yang menjadi kewajiban perusahaan atau apa yang menjadi hak daripada para karyawan.
Dan tentunya kan karyawan pasti melawan dong, ya kan? Pasti melawan, sehingga dibawakanlah ranah ini kepada mekanisme penyelesaian hubungan industrial. Nah, jadi saat itu oleh pengacara telah dipanggil perusahaan untuk dilakukan mediasi, tetapi perusahaan tidak datang. Meningkat, dibawakanlah masalah ini kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat yang disebut dengan perundingan tripartit. Tetapi perusahaan juga tidak menyuruh wakilnya, tidak menyuruh kuasa hukumnya, ataupun direksinya juga tidak pernah datang. Nah, jadi karena hal demikian tetap tidak ada penyelesaian, sehingga ditempuh jalur hukum di Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Belum dibayarkannya pesangon oleh Edi Darmawan membuat mantan para karyawan kecewa dengan sikap Edi. Padahal pengadilan sudah mengeluarkan keputusan agar perusahaan yang dipimpin oleh Edi membayar kewajibannya sebagaimana peraturan yang berlaku. Dan sampai kini 28 mantan karyawan Edi Darmawan terus bersuara menuntut haknya yang belum didapatkan, mengingat apa yang mereka perjuangkan sudah cukup lama. Lantas, apa yang menyebabkan mereka di PHK dan tidak mendapatkan haknya sebagai karyawan yang sudah bekerja cukup lama? Dan benarkah hal ini masih terkait dengan kasus kopi sianida pada 2016 silam yang menewaskan Mirna Salihin? Sampai hampir setahun lah, kurang lebih 8 bulan ya, penggajian nggak normal gitu. Sampai puncak-puncak itu sampai PHK besar-besaran. Dan kasus Mirna gitu loh, itu kejadian penggajian nggak normal itu 2017-nya. Kemungkinan atau nggak tahu lo gaji itu dipakai atau gimana, nggak ngerti itu gitu kan. Mulai itu dari awal bulan sampai Agustus kalau nggak salah itu ya, itu nggak normal penggajiannya gitu. Yang sebenarnya itu yang aku nggak ngerti juga itu cara gitu. Kalau gaji pokoknya sih 1,2-an ya. Kalau kotor sih 3 lebih, tapi masih di bawah UMP. Jadi kalau hitung-hitungan pesangon semua kalau 38 orang itu ya awalnya itu 4,8 M gitu loh. Waktu masih di Dinas Penakar gitu loh. Diputuskan suruh bayar 4,8 M. Sampai ke pengadilan turun lagi 3,5 M. Ya, tetap aja perusahaan atau perwakilan perusahaan nggak ada inisiatif baiknya gitu. Kalau sampai saat itu udah tutup sih, kantornya tutup. Tutup. Udah nggak ada kegiatan lagi. Sejak 2018 Februari. 2018 itu ya? Tutup. Berarti setelah itu tidak ada maksudnya ketegasan terhadap karyawan-karyawan yang langsung kayak udah hilang gitu aja Pak ya? Betul. Bahkan saya sendiri aja pengen ketemu aja susah. Maksudnya ketemu itu ya ayolah kita duduk bareng-bareng gitu loh. Kalau kita karyawan kita nuntut ke 3,5 M misalnya gitu kan. Ayo kita kekeluargaan, ayo saya punya seginilah gitu loh, kamu bagi-bagi. Aku terima sebenarnya tuh. Nggak harus kita menuntut 3,5 gitu loh. Kalau yang penting ada inisiatif baik gitu loh, dari bos itu loh. Tapi sampai saat ini nggak ada. Jabatan Bapak sendiri waktu di perusahaan? Kalau saya bagi lapangan tepatnya kurir. Kalau waktu di kantor sih nggak susah, ya karena dia selalu standby di kantor, standby di kantor. Jadi kan sering ngontrol gitu kan karyawannya gitu. Nah itu setelah kejadian PHK besar-besaran tuh susah, nggak bisa ketemu.